Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Jabal Sur, yang mana Jabal Sur itu adalah pintu gerbang hijrahnya Rasulullah SAW. Mana Rasulullah SAW ketika mau hijrah dari Mekah menuju Madinah, tak ada satupun jalan yang dibuka oleh orang Quraisy, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk naik ke atas Bukit Sur dan bersembunyi di dalam gua Sur. Nah, apabila saudara-saudariku penasaran seperti apakah cerita dan sejarahnya, ikuti terus ya channel ini. Akan kami gambarkan, akan kami ceritakan bagaimana Rasulullah SAW naik ke Bukit Sur dan akhirnya bersembunyi di gua Sur. Nah, beginilah saudara-saudariku keadaan Bukit Sur atau Jabal Sur, yang mana Jabal Sur itu di pagi hari banyak dipadati oleh para jemaah yang berkunjung sekedar tahu saksi sejarah, yang mana sejarah itu pernah terjadi kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika mau hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib dulunya, yang sekarang menjadi kota Madinatul Munawwarah. Jabal Sur terletak di bagian bawah Mekah, di sebelah selatan Jalan Misfalah. Tingginya Jabal Sur ini mencapai 1450 meter, berarti lebih dari 1 kilo. Di Jabal Sur ini menjadi pintu gerbang sang baginda Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika mau melaksanakan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib, yang sekarang menjadi kota Madinatul Munawwarah. Ketika Rasulullah SAW dakwahnya tidak diterima oleh orang-orang Mekah, akhirnya Rasulullah SAW mencoba berdakwah kota Taif. Namun orang Taif tidak juga menerima dakwah Rasulullah SAW. Bahkan penduduk Taif mengusir Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu dan melempar Rasulullah dengan kotoran-kotoran unta. Akhirnya Rasulullah SAW kembali lagi ke kota Mekah ini. Sesampainya di kota Mekah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah tempat daerah yang tempat itu sama sekali tidak diminati oleh orang-orang Jazirah. Apakah nama tempat itu? Dialah Yasrib, yang dikenal sekarang dengan Al-Madinatul Munawwarah. Rupanya orang-orang Quraisy sudah mendengar rencana Rasulullah SAW ingin hijrah dari kota Mekah ini menuju Al-Madinatul Munawwarah yang dulunya Yasrib. Dan orang Quraisy tidak mau apabila Rasulullah SAW menyebarkan Islam, berdakwah di daerah lain. Karena orang Quraisy sudah berpikir apabila Rasulullah SAW menyebarkan Islam di luar kota Mekah, maka dakwahnya Rasulullah SAW akan diterima dan Islam akan menjadi besar di luar kota Mekah. Maka di suatu malam Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq, keinginannya Rasulullah SAW ingin hijrah dari kota Mekah menuju Yasrib itu. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, kemanapun engkau pergi ya Rasulullah, akan aku ikut bersama engkau. Inilah bentuk cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada sang baginda Rasulullah SAW. Malam telah tiba saudara-saudariku, pemuda-pemuda tangguh yang telah disiapkan oleh kafir Quraisy di Mekah untuk membunuh dan mengepung rumah Rasulullah SAW sudah mengepung rumah sang baginda Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW sudah mempersiapkan strategi untuk mengelabui mereka yang telah memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang termasuk sepupu dari sang baginda Rasulullah SAW, agar memakai mantel hijau yang biasa Rasulullah pakai dan memakai selimut yang biasa Rasulullah pakai di saat tidur. Dan ketika sang baginda Rasulullah keluar dari rumahnya, tak satu pun orang Quraisy yang melihat sang baginda Rasulullah SAW, karena Allah sudah membuatkan tembok yang besar di depan mereka, tameng yang begitu kuat sehingga mereka tidak melihat. Ketika sang baginda Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, di dalam Quran, di dalam surat Yasin dijelaskan, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini bagian daripada mukjizat sang baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW langsung menghampiri rumah Sayyidina Abu Bakar, mengajak sahabat Abu Bakar untuk keluar dari Mekah menuju Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah.
Dan bersama sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah ini. Namun saudara-saudariku, jalan menuju kota Yasrib rupanya sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Jalan keluar dari kota Mekah ini semua sudah ditutup oleh orang-orang Quraisy, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tidak menemukan jalan lagi. Hingga akhirnya sang baginda Rasulullah naik ke atas bukit Sur yang kita lihat di depan kita itu, dengan ketinggian sekitar 1.400 meter. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncak bukit Sur, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah goa, yang goa ini sekarang dikenal dengan Gua Sur. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mari kita bersembunyi saja di dalam gua ini." Abu Bakar menjawab, "Jangan ya Rasulullah. Lau anna adahum nadara ila ma tahta qadamahil abasharna." Andaikan orang-orang Quraisy ya Rasulullah datang ke puncak bukit ini, maka andaikan mereka melihat di bawah kakinya saja, mereka sudah melihat kita bersembunyi di dalam gua Sur ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pernyataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, ma dunnuka bithnain? Apakah kau mengira kita cuma berdua saja?" "La ya Abu Bakar, wallahu thalithuha." Allah berada bersama kita. Allah akan membutakan mereka nantinya ketika mereka naik ke atas bukit ini. Masya Allah, inilah bagian daripada mukjizat sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita jemaah sudah lengkap saudara-saudariku, dan saatnya jemaah sekarang akan menuju ke bis lagi. Selanjutnya kita akan ke Jabal Rahmah. Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih giat lagi menginformasikan bagaimana tempat-tempat sejarah yang berada di kota Mekah dan Madinah ini. Dari Jabal Sur ini kami melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.